Yesus Sang Harta Abadi. Inilah Injil suci menurut Matius bab 19 ayat 16 sampai dengan 22. Pada suatu hari ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus kulakukan untuk memperoleh hidup kekal?" Yesus menjawab, "Apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik. Jika engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah." Kata orang itu kepada Yesus, "Perintah yang mana?" Kata Yesus, "Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta. Hormatilah ayah dan ibumu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata orang muda itu, "Semuanya itu telah kuturuti, apalagi yang masih kurang?" Lalu Yesus berkata, "Jika engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan memperoleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutilah aku." Ketika mendengar perkataan itu, pergilah orang muda itu dengan sedih, sebab hartanya banyak. Demikianlah sabda Tuhan. Harta adalah topik menarik bagi manusia dan sangat dekat dalam keseharian manusia. Apakah di surga juga terdapat harta yang bisa dimiliki manusia? Apakah perbedaan harta di surga dengan harta di bumi? Apakah hidup kekal adalah salah satu bagian dari harta surgawi? Karena Yesus merespon pertanyaan soal hidup kekal dengan janji beroleh harta surgawi. Apakah hidup kekal akan menjadi topik menarik bagi manusia? Topik ini jauh dari keseharian hidup manusia, terlebih jika yang menanyakan adalah seorang pemuda kaya. Apa yang memotivasinya bertanya pada Yesus? "Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Siapakah yang layak menjadi narasumber tentang hidup kekal? Jawabannya adalah Yesus Sang Putra Allah. Dia memahami dan mengalaminya. Tepat jika anak muda itu bertanya langsung pada narasumbernya. Sebagai Rabuni, Yesus menguji dengan tepat sekaligus menjawab pertanyaan anak muda itu. Yesus menguji titik lemah dari anak muda itu, yaitu kekayaannya. Terbukti ia tidak bersedia mengikuti permintaan Yesus. Ada satu kisah nyata yang mungkin terinspirasi dari perikop ini. Sulaiman Al-Razi saat itu berusia 95 tahun. Pendiri bank syariah terbesar di Arab Saudi pada tahun 2015. Ia membagikan seluruh harta kepada masyarakat tidak mampu di Arab Saudi. Dia juga mengalihkan kepemilikan sahamnya di Al-Razi Bank ke berbagai lembaga amal dan hanya menyisakan sedikit untuk dana abadi dan warisan anak. Karenanya, Forbes tak lagi memasukkan namanya di jajaran orang terkaya dunia. Ia pun menyebut dirinya sudah miskin dan mengklaim hanya punya satu gamis. Meski begitu, Sulaiman sama sekali tidak menyesal. Segala harta milik Allah, dan kita hanyalah orang-orang yang diberi amanah Allah untuk menjaganya. Apakah pernyataan Yesus berarti bahwa semua pengikutnya harus menjual segala miliknya? Tidak, karena kita juga harus memenuhi kebutuhan hidup dan berbagi. Namun, yang utama adalah kita harus bersedia untuk menyerahkan apa saja yang diminta olehnya. Artinya, kita tidak terikat pada harta. Doa.
Ya Tuhan, puji dan syukur kami panjatkan kepadamu karena Engkau memberikan harta abadi pada kami, yaitu Yesus Kristus, Sang Jalan, Kebenaran, dan Hidup. Mampukan kami dengan Roh Kudus-Mu untuk memahami dan menjalankan kebenaran-Mu, sehingga kami beroleh harta abadi di surga. Amin.